Berkembangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anik Suryanti akan menjelaskan tentang proposal PKMPE dengan judul ekstrak antosianin bunga rosella berbasis serbuk sebagai bahan pewarna alami pada pembuatan makanan dan minuman. Berkembangnya industri pengolahan pangan menyebabkan pemakaian pewarna juga semakin meningkat, terutama jenis pewarna sintetik. Pewarna sintetik mudah diperoleh di pasaran dalam banyak pilihan, tetapi kurang aman untuk dikonsumsi. Sehingga untuk itu diperlukan pencarian alternatif yang umumnya lebih alami yang dimanfaatkan sebagai zat warna alami. Bunga rosella merupakan salah satu bunga yang memiliki kelopak bunga yang berwarna merah, ungu, yang biasanya dapat digunakan sebagai sumber bahan pewarna alami pada produk pangan. Rosella ini dapat menjadi sumber pewarna alami merah karena dalam bunga ini terkandung antosianin. Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang biasanya terdapat pada jenis tanaman. Antosianin dapat menggantikan penggunaan pewarna sintetik rhodamin B, karmoisin, dan amaran sebagai pewarna merah pada produk pangan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ekstrak antosianin bunga rosella sebagai pewarna alami pada minuman dan makanan. Yang kedua, bagaimana pengaruh serbuk terhadap perubahan warna dan pada minuman dan makanan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh ekstrak antosianin bunga rosella sebagai pewarna alami pada minuman dan makanan. Yang kedua, pengaruh serbuk terhadap perubahan warna alami pada minuman dan makanan. Manfaatnya yaitu dapat mengembangkan usaha yang berbasis potensi lokal Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat terciptanya produk makanan dan minuman untuk mewujudkan keamanan pangan. Luarannya yaitu berupa laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi media massa yang akan dilakukan di koran wawasan, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmu pangan, dan hasil pertanian. Metode penelitian, waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian tempat penelitian yang akan digunakan yaitu di Laboratorium Rekayasa Proses Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas PGRI Semarang. Bahan dan alat. Bahan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelopak bunga rosella dari daerah Mijen, Semarang yang sudah dikeringkan. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat serbuk pewarna yaitu kelopak bunga rosella, dan bahan-bahan kimia yang digunakan adalah aquades, asam sitrat, HCl, KCl, Na-sitrat, Na-asetat anhidrat, dan asam sitrat. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat gelas, pisau atau alat pemotong, blender, timbangan analitik, kertas saring, sentrifugase, oven, water bag, spektrofotometer, pH meter, baskom, dan lain-lain. Tahap penelitian. Tahap penelitian ini meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu preparasi sampel kelopak bunga rosella yang akan dianalisis sebelumnya dilakukan sortasi atau pemilihan. Kelopak bunga rosella yang masih baik selanjutnya dicuci pada air yang mengalir hingga diperkirakan hilangnya kotoran seperti tanah, debu, dan sebagainya. Selanjutnya ditiriskan dan dikeringkan pada suhu 50 derajat selama 36 jam. Tahap yang kedua yaitu ekstraksi sampel kelopak bunga rosella yang digunakan yaitu menggunakan metode ekstraksi maserasi karena sampel yang digunakan tidak tahan panas dan pengerjaannya cukup sederhana.
Metode maserasi bertujuan untuk mengambil zat atau senyawa aktif yang dapat pada suatu bahan menggunakan pelarut tertentu. Yang pertama yaitu sampel kering di blender selama 5 menit, kemudian ditimbang sebanyak 500 gram, dilakukan dengan metode maserasi dalam gelas beker sebanyak 500 ml dengan pelarut asam sitrat 2%. Kemudian dilakukan pengocokan pada kecepatan 200 rpm dan dibiarkan selama 10 jam pada ruang gelap dan suhu ruangan memucat. Sebelum dan setelah penambahan sampel, pelarut diukur keasamannya dengan pH meter. Selanjutnya, sampel disaring dengan corong Buchner dan ekstrak yang diperoleh di sentrifugase dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Kemudian, hasil residu yang tersisa dimaserasi kembali dengan perlakuan yang sama sampai benar-benar pucat dan warnanya memudar. Kemudian, ekstrak maserasi pertama yang telah disentrifugasi dapat dicampurkan dengan ekstrak maserasi kedua yang telah disentrifugase. Tahap yang ketiga yaitu ekstrak yang diperoleh disaring dengan kain flanel, kemudian fitrat yang diperoleh dicampurkan dengan bahan pengisi dekstrin sebanyak 10%, 20%, dan 30% dari jumlah fitrat. Kemudian campuran tersebut dikeringkan dengan alat pengering semprot spray dryer dengan intel temperatur 177 derajat Celcius dan outlet temperatur 90 derajat Celcius. Analisis sampel. Analisis sampel yang pertama yaitu uji stabilitas terhadap buffer pH. Untuk mengetahui stabilitas antosianin terhadap pH, maka pada penelitian ini dilakukan perlakuan dengan variasi pH yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mula-mula mengambil 1 mili ekstrak rosella dimasukkan dalam 7 tabung reaksi dan ditambahkan 10 mili larutan buffer masing-masing. Kemudian ditutup dan dikocok-kocok hingga benar homogen. Selanjutnya disimpan pada suhu ruang kurang lebih selama 30 hari dan diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimal dan 700 nm. Kemudian proses pengukuran dilakukan setiap 3 hari sekali selama kurang lebih 30 hari, yaitu mulai dari hari ke 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Setiap perlakuan pada penelitian ini dilakukan dengan ulangan sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu analisis organoleptik. Uji organoleptik ini menggunakan uji hedonik untuk mengetahui daya terima konsumen terhadap pemanfaatan pewarna alami rosella dalam pembuatan minuman serbuk instan rosella dengan penambahan pewarna rosella sebanyak 4 gram, 6 gram, dan 8 gram dari setiap 200 ml larutan minuman serbuk instan rosella. Beberapa aspek organoleptik yang diamati adalah warna dan rasa. Analisis data. Data hasil pengujian bubuk ekstrak bunga rosella dilakukan dengan analisis sidik ragam ANOVA, sedangkan untuk pengujian yang dilakukan pada sampel minuman dan makanan dengan membandingkan sampel kontrol. Anggaran biaya dari penelitian ini yaitu menggunakan peralatan penunjang sebanyak 4.515.000, kemudian bahan habis pakai sebanyak 2.250.000, kemudian perjalanan 1.800.000 dan lain-lain 1.300.000, sehingga total anggaran biayanya yaitu 9.865.000. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini yaitu selama 5 bulan dari penyiapan alat dan bahan pada bulan pertama, kemudian preparasi sampel kelopak bunga rosella pada akhir bulan pertama dan awal bulan kedua, kemudian ekstrak sampel kelopak bunga rosella yaitu pada
akhir bulan kedua dan awal bulan ketiga. Kemudian pengujian analisis laboratorium bubuk uji warna dan uji total padatan terlarut yaitu pada akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat. Kemudian uji stabilitas terhadap buffer pH juga pada akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat, dan uji organoleptik menggunakan uji hedonik juga pada akhir bulan ketiga dan uji organoleptik menggunakan uji hedonik yaitu pada akhir bulan ketiga dan awal bulan keempat. Kemudian analisis data penyusunan laporan kemajuan yaitu pada bulan keempat, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir yaitu pada bulan kelima. Terima kasih.